Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini judul kita yaitu komunikasi dalam keluarga. Komunikasi. Ini sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika kita bergaul dengan manusia. Jangan lupa, manusia adalah makhluk sosial. Kita harus bersosialisasi dengan orang lain melalui komunikasi. Satu, komunikasi ada dengan pembicaraan, ucapan, kata-kata, ngomong kita itu bisa komunikasi. Yang kedua, komunikasi itu bisa dengan tulisan, bisa dengan isyarat, cacingan. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi itu tanda-tanda komunikasi. Karena memang kita diciptakan oleh Allah juga buat komunikasi. Anda silakan lihat ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia untuk menulis dengan kalam. Anda lihat, kalam itu kayu. Benda padat, benda keras, pakai tinta, dipakai tulisan. Tapi ini alat komunikasi. Dulu sebelum ada HP, sebelum ada telepon, itu saya kalau lagi kuliah di Ciputat. Nyuruhin surat karena mama. Yeah. Ma kumaha damang, hatur nuhun ari damang mah. Pertama, bagaimana sehat? Syukur kalau sehat. Baru intinya, ma saya butuh duit. Gitu. Di ujung ditulis, terima kasih atas pemberian duit dari ma. Itu kan dengan tulisan. Kalam, itu komunikasi dengan tulisan. Kemudian dengan apa lagi? Dengan isyarat. Sini. Sono. Misalnya dikasih makanan, nggak doyan. Itu isyarat, gendut. Itu mah isyarat. Itu 9 bulan. Itu isyarat, Bu. Jadi yang namanya komunikasi dengan 3 cara tadi. Yang manapun merupakan komunikasi. Kita lihat, dalam sebuah keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Nenek, kakek, ada pembantu misalnya. Yang namanya keluarga dianalogkan dengan sebuah organisasi. Masing-masing punya fungsi, punya peran tersendiri. Kalau tidak ada komunikasi, bagaimana nyuruh si anu? Bagaimana mengatakan ini benar, mengatakan salah? Bagaimana mengajak orang? Makanya komunikasi itu mutlak adanya. Contoh, suami istri kan lazimnya komunikasi. Ngobrol, bercanda. Suatu saat suami istri berantem, ribut, dar, diem, pada merengut, diam-diaman. Nggak ngobrol. Ternyata suaminya harus dinas besok subuh itu ke luar Jawa. Itu harus naik pesawat yang jam 4 misalnya. Otomatis dari rumah berangkat itu kan jam 2. Karena lagi diem-dieman, suaminya tulis, "Mah, bangunin saya ya. Nanti 1:30 karena harus berangkat ke Soekarno-Hatta." Kalau lagi ribut, bininya baca. Teng 1:30. Oh, harus bangunin suami saya. Ditulis di kertas, "Bang, sudah 1:30, bangun." Karena harus ke bandara. Bangun nggak? Enggak. Kenapa? Komunikasi dengan tulisan ini salah. Karena saat itu suaminya lagi tidur. Jadi ada saatnya. Kapan komunikasi dengan tulisan itu akan sampai? Kita akan tahu pada saat dia melek. Kalau dia lagi nggak melek, mah enggak. Seperti itu. Jadi komunikasi sangat diperlukan dalam rumah tangga. Kita lihat ada orang yang menganggap sepele komunikasi, padahal sangat berpengaruh besar. Ada anak-anak yang melakukan perbuatan anarkis. Kenapa ini anak di keluarga baik-baik kok begitu? Dipanggil sama ahli jiwa. Ternyata ini anak hanya ingin diperhatikan oleh ayah ibu, ingin diberikan kasih sayang, ingin dirangkul, ingin diajak komunikasi. Kenapa terjadi? Bapaknya berangkat sebelum subuh. Emaknya habis subuh, pulang matahari tenggelam, anaknya udah tidur, nggak ketemu kapan komunikasi. Jadi sekali lagi komunikasi sangat dibutuhkan untuk kita manusia. Karena kita manusia adalah makhluk sosial, terutama dalam keluarga kita. Ayah sama ibu
ibu sama ayah, sama anak-anak, sama nenek kakek. Yuk kita komunikasi yang baik, dengan muka yang baik, yang manis insya Allah. Yang diajak berkomunikasi akan menerima dengan baik dan manis pula insya Allah. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi. Tema kita di pagi hari ini adalah menjaga komunikasi dalam keluarga. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum, Mah. Saya Dian. Saya mau nanya, bagaimana sih caranya ngomong yang baik ke Bapak kalau Bapak saya lagi marah? Kasih solusinya ya, Mah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Dian. Kalau bapaknya lagi marah, Gimana cara bagaimana kasih tahu? berkomunikasinya? Biasanya orang kalau lagi marah sulit dikontrol. Maka caranya bagaimana? Ketika marahnya reda, tungguin sampai reda marahnya. Baru ngomong, ih Bapak, kalau perlu direkam. Iya. Pak, dengerin ya Pak. Kan Bapak nggak pantas ngomong begitu. Kenapa kok Bapak tega-teganya? Kalau dia orang yang beriman, orang yang punya dasar agama dengan baik, dia akan nerima. Oh iya, malu sekali saya kok sampai ngomong begitu. Anggota Ragunan di absen, kenapa diajakin ke rumah semua? Nah, dia akan sadar. Jadi caranya ngomongnya, komunikasinya setelah reda amarahnya. Contoh, kalau orang lagi amarah tanpa kendali, ibu punya anak, bandel ngelawan wae, main besek, main jeblok, baju baru kena lumpur dan sebagainya. Akhirnya ibu marah, dipukul anak ibu, bang, nangis sek-sekan. Ibu sembari ngomel, sembari marah, dimandiin, dikasar-kasarin, pakai baju, tertidur dia sampai sek-sekan. Begitu dia tertidur, reda amarah Anda. Dilihat di kaki paha anak ibu ngegempeng merah, ngegempeng tenaunya, berbekas, lebam, bekas pukulan Anda. Saya tanya, menyesal nggak Anda? Menyesal. Makanya para ahli pendidikan mengatakan, kalau datang marah emosi jangan memukul. Tidak tahu berapa kekuatan, berapa Richter kekuatan tangan kita itu. Tapi kalau lagi sadar, pukul anak Anda. Silahkan. Lagi sadar, pukul. Jadi punya ukuran. Pak. Gitu. Lagi marah-marah. Pak. Biru nyesal kita. Makanya bicaranya ketika sudah reda emosinya. Begitu dia. Iya, terjawab pertanyaannya. Dan sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Talim yang ingin bertanya. Mana? Silakan angkat tangannya, mau bertanya. Siapa yang bertanya? Langsung berdiri. Ya. Silakan. Tinggi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Duyupuh Roman 2 dari Garut. Mangga Cece, namanya ibu siapa? Namina saha? Namina Imas Tetah. Imas Mangga Cece Tetah. Imas. Ya. Perasaan orang Garut Imas wae namanya Iya. ya? Imas Wungkul ya. Iya. Silakan Imas, Su Imas. Ya, Mama mau bertanya, Ya. gimana karena saya banyak anak, Ya. harus komunikasi dengan anak yang harus bagaimana yang lebih diutamakan dan yang harus bagaimana yang harus didahulukan. Iya. Ya. Oke, iya baik. Yang harus Rasanya bagaimana, Mas? diutamakan dengan didahulukan sarwakene. Iya, sarwakene ya. Jadi bagaimana komunikasi saya dengan anak-anak saya yang banyak, resiko Anda banyak anaknya atau ya sedikit anaknya juga. Komunikasi dengan anak berbeda, maaf. Anak satu, ada anak yang sekali ngomong ngerti, tolong ambil ini, ngerti. Yang kedua, anak biasa aja, cuek aja, 2 kali ngomong baru ngerti. Yang ketiga dablek di anak, disuruh juga, Masya Allah, dicuekin aja. Itu harus dengan kekerasan. Jadi kita lihat tabiat anak kita, karakteristik daripada anak-anak kita. Kalau ini maunya dipuji mulu, aduh sayang, tolong ambilin mama minum ya. Supaya dipeluk sama kita, sudah ambilin. Coba kalau yang suka manja, ambil minum, nggak bakalan. Jadi caranya berbicara kita Ceimas, harus kita tahu anak ini tipikalnya bagaimana dan sebagainya. Kita bisa sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, maka di situ terjalin komunikasi yang baik. Kalau anak yang pengen dipuji, yang pengen disayang, dimanja, dikerasin, tidak akan komunikasi begini gitu. Kalau komunikasi sama anak saya yang paling besar ini, mau diapain, diomelin juga kagak ngape-ngape. Dia mau udah tebel kupingnya. Bibirnya juga, ya.